Halo teman-teman, jika sudah gagal stop lakukan 4 hal ini. Nah, video ini menjadi penting buat teman-teman yang sekarang sedang stres hidupnya, sedang tertekan, frustasi, masalah penagihan pinjaman online yang hari ke hari makin brutal. Dan saya buat video ini agar teman-teman lebih semangat dalam hidupnya. Jadi saya akan bagikan, jika teman-teman sudah gagal stop lakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah teman-teman kalau sudah gagal itu tidak perlu hutang untuk bayar hutang lagi. Jadi stop melakukan ini. Hutang untuk bayar hutang itu artinya akan membuat teman-teman terjerat semakin dalam di pinjaman online. Kita hutangnya akan yang awal-awal cuma 1 juta jadi 2 juta, yang 2 juta jadi 4 juta, yang 4 juta jadi 8 juta. Jadi terus menerus seperti itu, karena kita kalau sudah melakukan hutang untuk bayar hutang itu artinya hutang kita semakin banyak bertumpuk dan endingnya kita tidak akan bisa melunasi semua tagihan-tagihan kita. Itu sangat amat buruk sekali. Jadi hutang untuk bayar hutang itu tidak bagus, stop, segera lakukan ini. Nah, untuk yang kedua adalah pesimis, nggak bisa bayar tagihan. Nah, ini masalah mental ya teman, karena mental yang kuat bisa menghasilkan pribadi yang kuat. Jadi kalau kita sudah pesimis terlebih dahulu untuk menghadapi pinjaman online, terutama untuk bayar tagihan, ke depan kita akan diijazahi dan tidak akan bisa untuk melunasi semua tagihan. Jadi kita harus komitmen pada diri sendiri, kita harus yakin kita bisa untuk melunasi semua tagihan kita. Itu harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman, di pikiran teman-teman, agar ke depan dapat uang yang banyak, dapat pendapatan yang berlipat, untuk endingnya bisa melunasi tagihan. Itu yang perlu teman-teman camkan. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah merasa tertekan dan berpikir terlalu dalam. Nah, banyak orang yang berpikir terlalu dalam tentang masalah penagihan pinjaman online. Tenang saja, kalem saja, masih aman selama pinjaman online tersebut masuk kategori pinjaman online yang legal bersertifikasi OJK. Kita tidak akan kenapa kok untuk masalah pinjaman online itu sama dengan masalah hutang piutang, dan itu adalah ranahnya perdata. Jadi tidak akan ada satu konsekuensi hukum pun yang akan melibatkan teman-teman. Misalnya kita akan dipenjara atau sita aset, itu tidak akan mungkin teman-teman. Ini sudah diatur di OJK, di Undang-Undang HAM 19 ayat 2 sudah jelas. Barang siapa yang sudah melakukan GLP atau tidak bayar tagihan tidak akan pernah dikenakan kurungan atau penjara. Itu ada pasalnya yang jelas mengatur tentang itu. Jadi tetap santai saja, kita aman, dilindungi OJK dan negara tentang masalah pinjaman online ini. Nah, untuk yang terakhir adalah teman-teman coba untuk bekerja lebih keras dan cari income tambahan. Dan ini sangat penting buat teman-teman, karena kalau sudah terjerat pinjaman online itu bukti dari teman-teman pendapatan per bulannya kurang banyak dan income per bulannya sedikit sekali. Jadi solusi yang paling bagus adalah teman-teman naikkan pendapatan perlahan-lahan. Nah, caranya bagaimana Bang? Caranya mudah sekali, teman-teman coba cari bakat teman-teman ada di mana. Itu bisa menjadikan titik untuk teman-teman bisa berkembang lebih jauh. Misalnya buat seperti saya, video di YouTube atau afiliasi Shopee, afiliasi TikTok, ada banyak sekali cara sekarang untuk cari uang di internet. Jadi tidak melulu orang yang keluar keringat baru dapat duit, tapi kita harus berpikir bagaimana cara untuk dapat uang secara cepat, tidak perlu kerja susah payah. Jadi saya buat video ini juga sangat mudah sekali dan saya dapat income per bulan ya lumayan lah. Nah, itu bisa menjadi acuan buat teman-teman bahwa memang sekarang eranya era digital, tidak seperti yang dulu-dulu ya teman. Sekarang lebih mudah untuk cari uang. Jadi teman-teman harus langsung praktekkan ini, kerja keras. Ini tidak bisa instan, tapi teman-teman harus bekerja bertahap seperti itu sampai akhirnya teman-teman dapat income yang teman-teman inginkan ya teman. Video singkat dan saya dengan manfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.